I worship you. Jesus, I worship you. With all of my heart and all of my soul, I love you, I love to worship you. The Most High, my God, I worship you. Jesus, I worship you. With all of my heart and all of my soul, I love you and I love to worship you. Oh, I worship you. Oh, Jesus, I worship. Oh, I worship you, Jesus, with all of my heart and all of my soul. I love you and I love to worship you. Kami angkat tangan kami. Kami perlu Engkau, Tuhan. Dalam hadirat-Mu, Roh Kudus mengalir malam ini. Oh, haleluya, haleluya. Oh, undang Roh Kudus dalam hidup saudara. Roh Kudus mengalir di ruangan ini. Let your spirit fill this place, oh. Feel this place, sweet spirit. Feel my heart, let your presence fill this place as we worship you, as we worship you. Let your spirit fill this place, sweet spirit. Feel my heart, let your presence fill this place as we worship you, as we worship you. Let your presence
Ya puji Tuhan, kita tetap bersuka cita di dalam Tuhan, amin. Apapun keadaannya, tetap bersuka cita karena hari ini Yesus telah bangkit mengalahkan maut dan memberikan kemenangan bagi setiap kita yang percaya di dalamnya, amin. Ya, kita akan memulaikan ibadah kita saat pagi hari ini. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang bersyukur kepadamu hari ini sebab karya terbesar yang telah Tuhan kerjakan atas kami, yang telah membawa keselamatan besar bagi kami. Terima kasih Tuhan, sebab itulah kami datang bersyukur, kami datang menyembah, kami datang memuji, dan kami datang meninggikan Engkau, Raja di atas segala raja, Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya Engkau ada di tengah kami. Kau bersama-sama dengan kami dan Kau hidup di dalam kami. Terpuji namamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini dengan segenap hati kita. Yang terindah, amin. Hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hati kami, Pujian dari
terbesar, kasih yang menyelamatkan kita, karya yang terbesar yang telah menyelamatkan saya dan saudara. Mari memuji Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, sebagai tanda syukur kita buat kebaikan Tuhan. Amin. Haleluya. Kami mau selalu memuji Engkau setiap hari. Amin. Tiada pernah berubah. Kasih, sama-sama angkat kedua tanganmu. Katakan pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau bukan lebih sungguh lagi. Katakan bahwa karya Tuhan yang menyelamatkan kita dalam hidup. Amin. Haleluya. Yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya. Kami kagumkan kasih setiamu, kami kagumkan kebaikanmu. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Kami memujimu, sebab karyamu menyelamatkan kami. Yesus, kami memujimu, kami meninggikan Engkau. Pengorbananmu yang menyelamatkan kami, yang melayakkan tiap kami. Mari sembah Dia. Mari angkat suaramu, sembah Tuhan, sembah Raja di atas segala raja, sebab Dia Tuhan, Dialah Raja. Dia Tuhan dan Juru Selamat. Kita sembah Dia. Haleluya. Betapa besar kasih setiamu, kebaikanmu yang Kau limpahkan atas kami, Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah namamu. Terima kasih Tuhan.
habis-habisnya hati kami menyembah Engkau hari ini Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Amin. Mari angkat pujian ini. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Sama-sama kita bangkit berdiri di dalam hadirat Tuhan. Amin. Pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian, haleluya. Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak lebih sungguh lagi kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Haleluya. Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Sama-sama kita angkat tangan kita, katakan memuliakan nama-Mu Tuhan, mulia nama-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Kami muliakan nama-Mu Tuhan, mulia nama-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar dan layak Nama-Mu besar ya Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Haleluya. Haleluya. Nama-Mu besar dan Engkau layak dipuji. Allah yang telah bangkit mengalahkan maut. Dan itulah hari ini kami bersuka cita, kami bersorak-sorak meninggikan Engkau.
Raja di atas segala raja. Haleluya. Mari kita yang sudah siap bersorak-sorak berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Amin. Silahkan duduk. Ya mungkin dari tadi kita satu sama yang lain belum bersalaman. Mari berikan salam, katakan selamat Paskah. Haleluya. Dengan sukacita berikan senyum. Mungkin teman-teman di sebelah kanan kirimu. Ya, haleluya. Saudara bersukacita hari ini, amin. Sebab Yesus telah bangkit mengalahkan maut. Dan hari ini, hari yang telah Tuhan jadikan bagi kita. Kita bersuka. Yuk, kembali kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau memuji. Amin. Hari ini, hari yang telah dijadikan. Mari kita bersuka. Sekali lagi katakan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan. Hey! Bersuka. Di dalam Tuhan, amin. Di dalam Tuhan. Sama-sama katakan bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah bersuka, Bersuka. bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Mari semuanya jemaat, kita lebih bersuka cita memuji Tuhan ya. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita Bersuka. Semuanya katakan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari bersuka. kita bersuka. Di dalam siapa saudara? Di dalam Tuhan. Katakan, hey, bersuka di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan. Yuk semua yang bersuka angkat tanganmu. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka cita, bersuka. Amin. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka cita, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, Sekarang bersuka. Sekarang bersuka. bersuka Cita. Haleluya.
tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita yang dahsyat. Amin. Hari ini saudara bersuka cita, amin. Ayo silahkan duduk. Ya. Kita akan memberikan persembahan. Kita akan beri yang terbaik bagi Tuhan. Kita angkat persembahan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami masih dalam lingkupan kasih sayang-Mu. Dan lihatlah umat-Mu yang hadir di sini memberikan persembahan untuk pekerjaan-Mu. Kiranya kasih karunia Tuhan dan berkat-berkat Tuhan terus Tuhan limpahkan. Sehingga lewat itu semuanya umat-Mu boleh tetap bersuka cita, memberi yang terbaik untuk Engkau ya Tuhan. Berkatilah berlipat-lipat kali ganda. Kiranya Tuhan menyertai kami semuanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Tiara-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Kaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup,
kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu Bapa. Ajar kami, buat kami mengerti Tuhan, dengan rencana-Mu atas pengorbanan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Agar kami tidak menyia-nyiakan hidup kami yang hanya sebentar ini Bapa. Biarlah Tuhan, di dalam kehidupan kami Tuhan, kami boleh menyenangkan Engkau melalui firman-Mu Tuhan. Kami dapat melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan. Berikan kami telinga seorang murid dan hati seorang hamba yang mau mendengarkan dengan baik-baik, juga yang mau melakukannya dengan setia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Ya, tema kita masih tentang iman, tetapi iman membawa kemenangan. Ya, temanya dari pusat, kemenangan yang mengalahkan dunia. Jadi sebelum kita lihat, sebenarnya bukan saya yang khotbah, tapi saya hanya pengantar saja, sebab ini pesan dari ketua kita, Bapak rohani kita. Kita buka di dalam 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai 5. 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai 5. Kita akan membacanya secara bergantian. Saya akan bacakan ayat yang ganjil. Saya minta untuk jemaat Tuhan bacakan ayat yang genap. Iman mengalahkan dunia. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Amin. Jadi kita akan melihat pesan dari gembala senior kita, Bapak Julius. Mungkin boleh dibantu LCD. Hari ini Minggu tanggal 31 Mei tahun 2024. Hari ini Minggu tanggal 31 Mei tahun 2024 adalah hari Paskah. Sebab itu saya menyampaikan firman Tuhan tentang kemenangan yang mengalahkan dunia ini. Kita ingat bahwa Abraham itu dipanggil keluar dari Ur Kasdim. Kasdim itu negeri Irak. Ada sebuah kota kecil Ur. Ya, di sanalah dia dipanggil untuk menjadi nenek moyang orang beriman, supaya dunia ini diselamatkan. Kita baca dalam Kejadian pasal yang ke-12 ayat 1 sampai 3. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Demikianlah kita mengetahui kemudian perintahnya dijalankan. Abraham bermukim di Kanaan, tanah perjanjian itu. Di sanalah kemudian diturunkan Tuhan hukum Taurat.
dan Injil keselamatan. Yesus lahir di sana. Tapi keselamatan bukan hanya untuk orang-orang yang mentaati firman Tuhan dan diam di Kanaan saja. Allah menoleh kepada bangsa Mesir, pusat kekafiran. Di sana terdapat ratusan Firaun selama kurang lebih 3.000 tahun. Mereka juga harus diselamatkan. Mesir dengan raja-rajanya yang disebut Firaun itu adalah pusat pemerintahan, tapi juga pusat pemujaan dirinya, sebab rakyat Mesir menganggap Firaun itu sebagai dewanya dan orang Mesir menyembahnya. Ya, ada lebih kurang 170 Firaun. Mulai dari Firaun Marmer, disebut juga Firaun Menes, sampai kepada Firaun putri yang bernama Cleopatra. Negeri itu harus mengalami kuasa Allah agar mereka pun dapat diselamatkan. Ya, puji Tuhan, ada seorang buyut Abraham bernama Yusuf sempat menjadi menteri besar di negeri Mesir. Yusuf inilah yang mengatur perbekalan negeri Mesir, perekonomian negeri Mesir untuk mengatasi bencana kelaparan agar tidak menimpa Mesir. Dan dia berhasil turut membantu Firaun mengendalikan negeri Mesir sebagai orang besar dari Firaun. Tapi hal ini tidak terus demikian. Tak lama kemudian Yusuf meninggal dunia. Dan setelah Yusuf meninggal dunia, bangkitlah Firaun yang tidak mengenal Yusuf. Firaun inilah yang takut kepada bangsa Israel yang bertambah banyak. Supaya jangan bangsa Israel berontak atau bersekongkol dengan musuh nanti menyerang bangsa Mesir. Inilah ketakutan mereka, dan dari situlah mereka mulai menindas bangsa Israel. Bangsa Israel diperbudak, bangsa Israel kerja paksa, kerja rodi, dipaksa untuk membuat batu bata agar mereka dapat mendirikan 2 buah kota dekat Kairo sebagai kota perbekalan. Kota itu diberi nama Pitom dan Ramses agar perbekalan cukup banyak menjaga perekonomian Mesir. Saya sudah beberapa kali ke Mesir. Saya sudah berdiri di reruntuhan kota Pitom dan Ramses. Sementara saya merenungkan firman Allah, tiba-tiba angin besar berputar-putar dan membuat pasir berterbangan. Saya terkejut, lalu kemudian meninggalkan tempat itu. Dalam keadaan bangsa sangat tertindas, sangat berat mengerjakan pekerjaan rodi, diperbudak secara kejam. Maka Tuhan mengutus hambanya, Musa, agar Musa menuntun bangsa Israel meninggalkan negeri Mesir, kembali ke tanah Kanaan. Tetapi pada waktu itu, Firaun Mesir tidak menginginkan kehilangan budak. Mereka sudah terlalu nyaman punya budak-budak, bahkan dengan kerja rodi yang hebat itu. Sehingga mereka tidak mengizinkan mereka kembali ke negerinya. Oleh karena itulah, supaya bangsa Israel dapat kelepasan dari Mesir, maka Tuhan mengirimkan tulah-tulah, kutuk-kutuk untuk menghukum Firaun dan Mesir agar Israel diizinkan kembali ke negeri tanah perjanjiannya. Beberapa tulah disebutkan dalam Alkitab. Misalnya air sungai Nil menjadi darah, ikan-ikan mati semua. Juga penyakit sampar atas semua ternak di negeri Mesir.
Selanjutnya Tuhan mengirimkan guru, es, dan kesengsaraan api dari langit. Tapi mereka tetap mengeraskan hati dan tidak mengizinkan Israel kembali. Disitulah kemudian kita melihat Tuhan marah. Dan terakhir kalinya Tuhan mengirimkan tulah yang ke-10, yaitu membunuh anak-anak sulung manusia dan binatang. Sehingga anak-anak sulung itu mati, supaya Israel dapat mengalami pertolongan Tuhan agar boleh keluar dari negeri Mesir. Peristiwa itulah yang disebut Pesah atau Paskah, sesuai dengan Keluaran pasal yang ke-12 ayat yang ketiga. Di sana dinyatakan haruslah engkau mengorbankan anak domba yang berumur 1 tahun, masih muda, untuk disembelih. Darahnya dibubuhkan pada tiang dan ambang pintu. Dagingnya harus dimakan, sisanya harus dibakar. Inilah yang mengingatkan kita kepada perjamuan kudus di dalam perjanjian baru. Peristiwa itu dasarnya dari sana. Nah, pada waktu itulah Tuhan akan membunuh semua anak-anak sulung manusia dan binatang yang tidak membubuhkan tanda darah pada tiang dan ambang pintu rumahnya. Tulah atau bencana ini sangat besar, menggetarkan Firaun dan Mesir. Dan pada saat itulah bangsa Israel melarikan diri menuju Laut Kolsom, yang disebut juga Laut Merah atau Laut Tebrau, untuk menyeberang ke tanah Kanaan. Namun Firaun, Ramses III, mengejar bangsa Israel. Tapi Musa mengacungkan tongkatnya sehingga Laut Tebrau, Laut Merah itu terbelah menjadi 2. Airnya bagaikan dinding tembok sehingga bangsa Israel bisa menyeberang melalui tanah yang kering. Dan disitulah kita melihat kuasa Allah yang luar biasa. Namun Firaun dan tentara Mesir mengejar mereka. Masuk di Laut Kolsom yang terbelah itu. Ketika dilihat oleh Musa bangsa Israel sampai di seberang, maka Musa mengangkat tongkatnya dan air laut itu yang tadinya terbelah berbalik kembali. Sehingga Firaun dan tentaranya habis binasa di dalam laut. Luar biasa Tuhan. Kemuliaan Allah dinyatakan untuk meruntuhkan kesombongan Firaun dan Mesir. Berakhirlah pemerintahan terakhir dari Firaun yang bernama Cleopatra. Ini adalah perempuan ikon dunia untuk kecantikan dan kecerdasan. Sangat terkenal di dunia. Namun pada waktu itu mulai terjadi kerajaan Mesir runtuh karena kebangkitan Romawi. Pemerintahan yang di Roma itu, tentara Romawi, itu membawa kabar sukacita tentang kelahiran Yesus Juru Selamat. Pada waktu itu Kaisar menyuruh mengadakan sensus pertama di seluruh dunia. Tertulis dalam kitab Injil Lukas. Di sanalah Yusuf dan Maria kembali ke Bethlehem. Dan di Bethlehemlah Maria melahirkan anak yang diberi nama Yesus, yang menurut Injil Matius 1, dialah yang menyelamatkan kaumnya. Lukas pasal 2 ayat 10, lalu kata malaikat kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kabar kesukaan besar untuk segenap bangsa. Sebab pada hari ini telah lahir Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Pemerintahan Mesir berakhir, dikalahkan oleh Romawi yang membawa kabar sukacita itu. Disitulah kejayaan Mesir runtuh, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia.
Paskah itu bagi umat Kristen memberikan kelepasan dari dunia dan perbudakan dosa atas manusia. Karena Yesus telah ditindas, dibunuh di kayu salib, mati, dikuburkan, tapi bangkit pada hari yang ketiga. Sehingga 1 Korintus pasal yang kelima, ayat 55 dan 57 menyatakan, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab dia menjadi penebus dosa dan membebaskan manusia. Dia menang atas apa saja, termasuk juga atas kematian. Ingat saudara, semua manusia, semua nabi-nabi, semuanya mati. Tidak pernah ada nabi yang bangkit dari kematian. Tapi Yesus Kristus bukan hanya nabi, dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Dia adalah juru selamat yang menebus dosa kita. Dia mati tapi dia bangkit kembali. Inilah penebus kita yang memberi kemenangan kepada kita sekalian. Itulah sebabnya tulis dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga telah dikaruniakannya anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Selamat Hari Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Khotbah singkat dari Opa Julius, saya kesaksian dikit. Jadi Opa Julius ini walaupun udah tua, dia semakin jadi, semakin berapi-api. Justru waktu kami ke Bandung kemarin, Opa juga hadir. Dan yang menariknya lagi, Opa udah gak bisa lihat. Opa Julius itu udah gak bisa lihat. Maka dari itu dia mampir ke Bandung untuk terbang ke Thailand untuk operasi. Dan yang menariknya adalah ketika dia memiliki kekurangan, dia tahu, sadar akan kekurangannya, tapi itu gak jadi masalah. Untuk dia terus mengkabarkan Injil Kerajaan Allah. Itu bukan menjadi sebuah alasan untuk Opa Julius berhenti dari mengkabarkan pemberitaan Injil ini. Dan buahnya kita lihat. Begitu juga dengan kita. Opa yang udah tua aja masih mengabarkan Injil. Kita juga mengambil teladan. Bahwa ketika kita memiliki kekurangan, ketika kita memiliki ada satu yang kita rasa, Tuhan saya gak sanggup. Itu bukan jadi satu alasan bagi kita. Bahkan kita lihat Opa pun dalam kekurangannya, dia memiliki alasan, tetapi dia tidak gunakan alasan itu untuk tidak melayani Tuhan. Bahkan dia tetap melayani Tuhan. Dan yang satu, yang terakhir, ketika kemarin, ketika kami mau besuk, kami besuk, keliling lah. Jadi sebelum kami besuk, kami mau ke pom bensin. Dan pada saat jalan di pom bensin itu istri saya langsung kaget. Dia langsung kaget. Saya juga kaget dong. Saya juga kaget. Saya tanya, kenapa? Ada yang minta didoain. Ada yang nanya, doa orang Kristen itu gimana ya? Loh, kok nanya? Nah, pasti tanda tanya dong. Nanya doa orang Kristen itu gimana ya? Emang kenapa? Ini ada temanku, padahal temanku ini dijilbab loh, pakai hijab. Tapi kenapa dia minta minta ajarin doa orang Kristen? Dan saya juga kaget. Ya udah, biar saya yang doakan. Setelah isi bensin, gak lama ditelepon, tapi nggak diangkat. Ya udah, sambil jalan, mana tahu lagi sibuk, sambil jalan, tiba-tiba ditelepon deket gor. Langsung saya menepi. Langsung saya lihat. Saya nggak kenal.
saya lihat ada suaminya terbaring. Namanya Bu Ana. Suaminya terbaring di rumah sakit. Terus saya doakan. Tapi sebelum saya doakan tentu saya injili dulu. Saya bacakan dulu firman Tuhan. Terdapat di Yakobus 5, kita dapat lihat di situ doa orang benar apabila dengan yakin didoakan akan besar kuasanya. Akan besar kuasanya. Makanya imannya harus terkonek dulu, percaya. Harus percaya dulu. Sebab bukan masalah sakit penyakitnya, tetapi dosanya yang diampuni. Sebab dikatakan apa? Hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Yang terpenting adalah dosanya diampuni. Dan ketika dosa diampuni itu ada kelepasan. Ada kebebasan, ada ketenangan. Dan yang saya dengarkan kabar setelah didoakan, enggak lama setelah kami kunjungan, Bu Ana kabarin lagi ke istri saya. Puji Tuhan loh, dibilang, puji Tuhan. Suami saya tenang. Dan saya juga bersyukur, wah Muslim loh. Tapi enggak tahu sekarang kok bisa tergerak hatinya. Dan saya percaya bahwa kuasa Tuhan bekerja dimanapun. Jadi jangan sampai kita membatasi diri. Walaupun kita agak ragu-ragu dalam berdoa. Mungkin kita belum pernah mendoakan orang. Tetapi ketika kita diminta, jangan ragu untuk mendoakan. Mungkin tetangga kita, mungkin saudara kita yang belum percaya sama Tuhan, injili. Beritakan Injil kebenaran. Sebab esensi dari Paskah ini adalah Yesus menyatakan diri bahwa dia adalah Tuhan. Gak ada yang lain selain Yesus. Esensinya Yesus adalah Tuhan. Makanya kita pesannya adalah kita harus kabarkan Injil terus dan terus. Sebab waktu yang kita miliki ini ya tanpa kita sadari begitu cepat. Kita nggak sadar anak kita udah tumbuh dewasa. Kita nggak sadar anak kita ntar lagi SMP, ntar lagi SMA, ntar lagi kuliah, ntar lagi nikah, ntar lagi kita tua. Selagi masih bisa, selagi masih kuat, kabarkan Injil. Selagi kita masih segar, beritakan Injil kepada siapapun itu. Walaupun dia nggak mau dengar, walaupun jangan pedulikan. Yang penting kita lakukan apa yang menjadi tugas kita, yang menjadi bagian kita. Kelak kita akan terima apa yang sudah kita tabur di dunia. Amin. Jadi kita harus kabarkan Injil terus menerus. Dan yang terakhir ini info aja, sekedar info bahwa pembangunan kita tahap pertama itu sudah selesai, sudah beres. Tahap pertama kita bisa lihat di depan atap, kita sudah bisa nikmati. Di sini dana yang masih dibutuhkan ada 133.960.000. Jadi bagi saudara-saudara yang diberkati dan ingin memberkati, boleh langsung hubungi tim pembangunan. Jadi ketika kita juga diberkati sama seperti Yakub, Abraham, kita lihat perpuluhan itu bukan dari Tuhan langsung, enggak, tetapi dari anak-anaknya yang diberkati, merasa bersyukur. Dari rasa syukur itulah Yakub memberikan apa yang terbaik. Begitu juga dengan Salomo. Dia memberikan yang terbaik. Daud, dia memberikan yang terbaik dari apa yang dia miliki. Jadi mari kita sama-sama membangun rumah Tuhan. Amin. Untuk firman Tuhan kita tundukkan kepala. Saya undang tim profetik untuk maju ke depan. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan buat berkat firman-Mu Bapa yang boleh kami dengarkan Tuhan. Kiranya Tuhan boleh kami terapkan Tuhan dan aplikasikan di dalam hidup kami Tuhan. Agar kami Tuhan boleh semakin layak dan semakin berkenan di hadapan-Mu Bapa. Kelak Tuhan kami ingin Tuhan menjangkau jiwa lebih banyak lagi Tuhan. Lebih menyala-nyala Tuhan di dalam Engkau Bapa. Pakai kami semua Tuhan. Urapi kami semua Tuhan, berikan karunia kepada setiap kami Bapa. Untuk kami dapat memperluas kerajaan-Mu di tempat ini Tuhan.
Dan kami percaya Tuhan, nama-Mu dimuliakan. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tidak lupa kami mengucap syukur Tuhan dan berterima kasih buat pengorbanan-Mu di kayu salib Bapa. Kami percaya Tuhan, pengorbanan mengubahkan setiap kami, memperbaharui setiap kami. Dan kami yang sekarang adalah kami yang baru di dalam Engkau, yang fokus terhadap kerajaan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih buat firman Tuhan yang sudah disampaikan. Kita akan mendengarkan info. Shalom. Selamat datang kepada jemaat Tuhan yang baru Shalom. Selamat datang kepada jemaat Tuhan yang baru pertama kali beribadah di GBI Kota Baru Jambi. Apabila saudara belum memiliki tempat ibadah yang tetap, kami rindu menantikan kedatangan saudara kembali di tempat ini. Dan berikut adalah jadwal ibadah yang ada di GBI Kota Baru. Ibadah raya pertama dimulai pukul 7, ibadah raya kedua dimulai pukul 10, ibadah raya ketiga dimulai pukul 16.30 bertempat di gedung utama GBI Kota Baru. Bagi jemaat Tuhan yang telah menerima formulir data jemaat, dapat segera mengembalikannya ke Aser atau dapat mengisi data melalui barcode yang tersedia di grup WA GBI Kota Baru. Bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan layanan gereja, sekretariat, atau informasi yang berhubungan dengan gereja, silakan menghubungi ofisial GBI Kota Baru di nomor 0857 0931 1292. Ibadah pertama Anak Betel Indonesia dimulai pukul 8.30. Ibadah kedua Anak Betel Indonesia dimulai pukul 10 bertempat di gedung utama GBI Kota Baru. Ibadah Wanita Betel Indonesia akan diadakan setiap Selasa pukul 19 bertempat di ruang Anak Betel Indonesia. Ibadah Pemuda Remaja dan Dewasa Muda Betel Indonesia akan dilaksanakan setiap Jumat pukul 19 bertempat di ruang Anak Betel Indonesia. Bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk bergabung di dalam komunitas sel GBI Kota Baru, dapat menghubungi Ibu Yeni Sinaga untuk wilayah Pos PI Pasar dan sekitarnya, Bapak Yehuda Mordekai untuk wilayah Pos PI Simpang Acai dan sekitarnya, Bapak Luas Sihombing untuk wilayah Pos PI Mayang, Patimura dan sekitarnya, Bapak Heri Tobing untuk wilayah Pos PI Jeramba Bolong dan sekitarnya. Kita akan mengadakan doa sepakat bersama pengerja yang akan dilaksanakan pada Kamis 4 April 2024 pukul 19.30 bertempat di gedung utama GBI Kota Baru. Ibadah ini terbuka untuk umum dan bagi para pelayan diwajibkan untuk hadir. Anak Betel Indonesia GBI Kota Baru akan mengadakan kebaktian Padang ke Kampung Organik dalam rangka merayakan Paskah pada Sabtu 6 April 2024 pukul 8.30 titik kumpul bertempat di Gereja GBI Kota Baru dengan dress code berwarna putih atau pink. Diwajibkan bagi anak Betel Indonesia untuk membawa Alkitab dan bekal makanan masing-masing. Bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk mendukung dalam dana, perbaikan pemeliharaan gedung gereja dan alat-alat multimedia, dapat melakukan transfer melalui rekening sebagai berikut.
Lembaga Pengembangan Pekan Seni Paduan Suara Gerejawi Pesparawi tingkat nasional di Manokwari, Papua Barat 2025 akan melaksanakan audisi anggota kontingen Provinsi Jambi. Bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk mengikuti kegiatan tersebut, silakan mendaftar sesuai dengan info berikut ini. Gembala Sidang dan staf mengucapkan Happy Birthday dan Happy Wedding Anniversary bagi jemaat Tuhan yang merayakannya pada minggu ini. Dan berikut adalah nama-nama yang berbahagia. Berulang tahun, adakah di antara kita yang pertama sekali bergabung bersama dengan kita di ibadah satu? Kalau ada silakan berdiri, kita akan perkenalkan diri. Tidak ada. Baik, adakah yang berulang tahun dalam minggu ini, ulang tahun pribadi atau ulang tahun pernikahan? Boleh maju ke depan supaya didoakan? Tidak ada juga. Selamat ulang tahun yang bagi yang berulang tahun. Baik. Tiba saatnya kita akan membacakan visi dan misi GBI Kota Baru. Kami mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita baca dalam hitungan 1, 2, 3. Kamilah keluarga yang terpilih dan harmonis, yang dipanggil Tuhan untuk melayani bersama-sama sampai kerajaan kekal. Pagi hari ini, fokuskan pikiran hati kita tertuju kepada Tuhan dan apa yang kita rindukan Tuhan berkati kita. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini kami telah mendengar Bapa rohani kami di pusat memberitakan Injil bahwa sesungguhnya Engkau mengasihi setiap kami ya Bapa. Pagi hari kami ucap syukur atas semuanya ini. Kami telah mendengar. Mampukan kami untuk dapat melakukannya. Serta menjadi berkat ya Bapa di hadapan-Mu. Terlebih Bapa mampukan kami supaya kami dapat bicara di dalam kebenaran. Supaya Tuhan kami lepaskan dari segala apa yang keinginan dunia ini. Bapa, kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Jemaat Tuhan yang hadir pagi hari ini Engkau berkati, Engkau tuntun dan sertai Tuhan. Dan kuasa Roh Kudus yang senantiasa melingkupi semuanya ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Biar kehendak-Mu yang jadi dalam jemaat Tuhan. Dan seluruh pelayan di GBI Kota Baru Bapa, kami percayakan ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau berkarya atas semuanya itu untuk hormat kemuliaan Kau ya Tuhan. Dan hamba Tuhan berikan kekuatan kemampuan ya Tuhan di hadapan-Mu. Urapan dan kasih karunia anugerah-Mu Tuhan. Teruskan hamba-Mu ya Bapa. Sehingga dapat memampukan untuk mengabarkan baik di hadapan Kau ya Tuhan. Dengan roh sukacita untuk melayani Kau ya Bapa. Terima kasih Tuhan urapan-Mu Tuhan atasnya. Berkati juga keluarga besar Gembala Tuhan yang tinggalkan ya Bapa. Keluarga besar Ibu Yeni Tuhan Kau berkati. Engkau tuntun dan sertai pimpin Tuhan. Beserta anak-anaknya Tuhan. Sehingga ke depannya menjadi berhasil Tuhan. Dengan kuasa Roh Kudus Engkau jamah. Engkau berkati. Engkau tuntuni. Sampai tujuan yang Engkau kehendaki ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Berikan kemampuan, kekuatan yang baru daripada Engkau ya Bapa. Dan juga Tuhan Kau berkati bangsa Israel, bangsa yang Kau kasih Tuhan. Dan kami inginkan Tuhan buat bangsa ini tetap kokoh dan kuat Tuhan mempunyai pengurapan dan kasih anugerah-Mu tetap dan selama-lamanya Bapa. Dan berkati hari ini Tuhan. Shalom bagi Israel ya Tuhan. Dan bila kami sebentar akan pulang Bapa, kami terima berkat daripada Engkau ya Tuhan. Mari kita angkat
angkat tangan kita terima berkat dari Allah Bapa. Apabila engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia segala perintahnya yang disampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Engkau akan menjadi kepala bukan ekor. Engkau akan terus naik dan bukan turun. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah, bersukacitalah dan jadilah berkat dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atas pusara. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir, lembut gemerci. Seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau sekarang. Berkat atas nama Bapa dan Roh Kudus. Amin. Amin. Selamat hari Minggu Tuhan